Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izinkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dimas Ahmad Abdul Haq, Farhatul Aisy, Fitri Nurharyani, Imro'atul Hamidah, Muhammad Lutfi Ardiansyah, Wina Ismawati, Sherlia Faniansyah, Saifina Farida, Rifatul Muhimma, dan Fitri Afriani mempresentasikan review artikel penelitian pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi keislaman yang diampu oleh Dr. Haji Nurholis, Sarjana Agama Magister Pendidikan, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Review artikel penelitian pendidikan yang pertama, judul Penerapan Problem Solving Method dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk meningkatkan keaktifan dan melatih keterampilan sosial siswa. Nama penulis Sherly Dian Trisnawati, Universitas Pendidikan Indonesia, tahun terbit 2022. Reviewers Dimas Ahmad Abdul Haq dan Farhatul Aisy, waktu 20 April 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial agar dapat meningkatkan dan melatih keterampilan sosial siswa. Pendahuluan. Salah satu solusi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial agar dapat meningkatkan dan melatih keterampilan sosial siswa dengan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem solving method. Menurut N. Sudirman, metode problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawaban oleh siswa. Sedangkan menurut Gulo, menyatakan bahwa problem solving adalah metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. Problem solving method pada pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntut untuk melakukan pemecahan masalah-masalah yang disajikan dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian dianalisis dan dicari solusi dari permasalahan yang ada. Solusi dari permasalahan tersebut tidak mutlak mempunyai satu jawaban yang benar. Artinya siswa dituntut pula untuk belajar secara kritis. Siswa diharapkan menjadi individu yang berwawasan luas serta mampu melihat hubungan pembelajaran dengan aspek-aspek yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving method yang diintegrasikan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial diharapkan bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu mempersiapkan, membina, dan membentuk kemampuan peserta didik yang menguasai sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang diperlukan bagi kehidupan di masyarakat. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis deskriptif yang tujuannya membuat gambaran tentang sebuah kondisi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan tindakan di kelas. Menurut Muklis, PTK atau penelitian tindakan kelas adalah salah satu bentuk kajian yang bersifat sistematif, reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Adapun tujuan dari PTK adalah untuk memperbaiki, meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan dengan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru. Hasil penelitian. 14% siswa mengaku hanya kadang-kadang saja mencari solusi dan 86% siswa mencari solusi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang mencari solusi. 71% siswa mengaku hanya kadang-kadang saja mereview kembali materi yang disampaikan. 25% siswa yang selalu mereview dan 4% siswa yang tidak pernah mereview materi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang masih sedikit kesadaran untuk mereview materi yang disampaikan. 40% siswa mengaku hanya kadang-kadang ikut berdiskusi kelompok dan 60% siswa aktif dalam diskusi kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang menyukai metode pembelajaran secara berdiskusi. 51% siswa mengaku hanya kadang-kadang akan bertanya saat
kurang memahami materi. 42% siswa yang aktif bertanya dan 8% siswa yang tidak pernah bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kurang aktif bertanya saat berdiskusi. 54% siswa mengaku selalu menerapkan 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 40% siswa yang mengaku kadang-kadang dan 6% siswa yang menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang menerapkan 5S untuk menjaga kerukunan antar siswa. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hampir semua siswa mengaku mencari solusi untuk mengatasi kesulitan mereka dalam belajar. Namun, sangat sedikit siswa yang mereview kembali materi pembelajaran yang mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa hanya belajar di kelas saja, tanpa mengulas kembali yang mereka pelajari. Siswa justru terlihat aktif dalam pembelajaran kelompok, di mana hampir semua siswa mengatakan bahwa mereka berperan aktif dalam diskusi kelompok. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kelompok dapat digunakan bersamaan dengan problem solving method untuk meningkatkan keaktifan dan keterampilan siswa. Review artikel penelitian pendidikan kedua. Judul, Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Siswa Sekolah Dasar dalam Menghadapi Era Globalisasi. Nama penulis, Honi Fatul Safitri. Tahun terbit 2020. Reviewers, Fitri Nurharyani dan Imro'atul Hamidah. Waktu, 19 April 2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pendidikan karakter dilakukan di pembelajaran khususnya sekolah dasar dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan karakter khususnya untuk anak-anak sekolah dasar dalam era globalisasi. Pendahuluan, pendidikan karakter sangat penting diajarkan kepada anak sekolah guna menumbuhkan rasa sikap yang bertanggung jawab. Pengembangan pendidikan karakter di bangsa Indonesia sangat memerlukan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu tinggi. Melalui pendidikan karakterlah dapat membentuk manusia-manusia yang berkualitas dalam mendukung tercapainya cita-cita bangsa serta hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan yang dibutuhkan meliputi pengajaran yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak, baik itu secara kognitif, fisik, sosial, emosional, kreativitas, dan spiritual. Pendidikan merupakan salah satu cara dalam merealisasikan pendidikan karakter dengan tujuan dapat membentuk manusia Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, mematuhi hukuman yang berlaku, menjalin interaksi yang baik antar umat beragama, budaya, ras, suku, dan budaya dapat menerapkan nilai-nilai luhur. Karakter dipengaruhi oleh hereditas karena dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dengan sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pendidikan karakter merupakan hal positif yang dapat dilaksanakan oleh guru untuk mempengaruhi karakter siswa agar memiliki nilai budi pekerti, moral, watak yang nantinya akan mencapai tujuan dalam mengembangkan kemampuan prestasi didik untuk mengambil keputusan baik buruk dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Ramina pada tahun 2018 di SD Negeri 133 Seluma, khususnya kelas 4, belum adanya penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selama proses pembelajaran guru hanya melaksanakan tugas belajar tanpa memperhatikan tujuan ataupun nilai pendidikan yang hendak dicapai. Dalam proses mengajar, guru lebih memperhatikan nilai angka dibandingkan nilai sikap. Proses pengajaran yang dilakukan oleh guru sudah runtut, tetapi anak masih kurang paham tujuan apa yang akan dicapai melalui pendidikan karakter tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
R. Supardi tahun 2014, analisis penerapan pendidikan karakter terhadap pembelajaran IPS SD Inpres Borong Jambu 2 Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pendidikan karakter dapat diinovasikan dengan dikaitkannya atau diintegrasikannya melalui muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Metode yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini dengan melakukan pembiasaan serta keteladanan yang dapat dicontoh oleh peserta didik agar dapat diterapkan di lingkungan sekitarnya. Kemampuan sikap yang dilakukan diukur dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Faktor yang mendukung jalannya penelitian ini adalah sanksi, dan faktor yang menjadi penghambatnya adalah tidak semua guru memiliki sikap tegas untuk menghadapi siswa yang telah melanggar aturan yang sudah disepakati sejak awal. Salah satu strategi dan metode dalam menerapkan pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami konteks alami dan memahami subjek penelitian secara mendalam dan bersifat interpretatif, artinya mencari temukan fakta. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan 3 teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan auditing. Pendidikan karakter disampaikan secara implisit dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi hasil penelitian sebelumnya dengan metode meta-analisis. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pendidikan karakter dilakukan di pembelajaran khususnya sekolah dasar. Untuk dapat memenuhi fungsi ilmiah, penulis memerlukan metode ilmiah yang sistematis untuk mengintegrasikan temuan-temuan atau hasil-hasil penelitian. Pengumpulan hasil penelitian dilakukan dengan cara mencari jurnal dan skripsi pada beberapa media elektronik seperti internet. Melalui Google Cendekia dapat dilakukan penelusuran dengan kata kunci pendidikan karakter, siswa sekolah dasar, dan era globalisasi. Kemudian hasil penelitian. Untuk meningkatkan pendidikan karakter di sekolah dasar, yaitu penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS, hal ini terlihat dari hasil selama kegiatan pembelajaran. Dengan menerapkan menjadi beberapa program pendidikan karakter dan mengelompokkan peserta didik untuk ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut. Pada program pendidikan karakter yang pertama melalui kegiatan ekstrakurikuler, di mana peserta didik dengan minat dan bakat dapat berkelompok. Di dalam pendidikan karakter seperti ekstra di bidang keagamaan, siswa benar-benar diajarkan penanaman sikap religius. Kedua, melalui program pembiasaan, siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan dan sikap yang baik. Kesimpulan, berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa rangkaian proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara menerapkan pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran, membantu peserta didik untuk menerapkan kepribadian dan sosial yang baik di sekolah dasar. Dari hasil penelitian penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS dibuktikan dengan taraf signifikan dengan menunjukkan sikap karakter toleransi, kerja keras, rasa ingin tahu, kreatif, bersahabat, kejujuran yang sudah dilakukan dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS berpengaruh terhadap penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar. Review artikel penelitian pendidikan. Judul: Peningkatan aktivitas siswa dengan metode inquiry pada pembelajaran IPA kelas 4 sekolah dasar. Nama penulis: Sasridi Natasari Reni, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Indonesia. Tahun terbit 2012. Reviewers: Muhammad Lutferdiansyah dan Wina Ismawati. Waktu 20 April 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dengan menggunakan metode inquiry pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah dasar negeri 4 Pontianak Barat. Pelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan bagian dari ilmu sains yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia.
karena ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan tentang fakta dan hukum-hukum yang didasarkan atas pengamatan dan disusun dalam suatu sistem yang teratur, di mana dalam proses pengamatan ini siswa akan banyak berinteraksi dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, siswa dibentuk untuk dapat berpikir sesuai dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Siswa mengalami pengamatan secara langsung yang merupakan fakta yang dapat menjadi pengalaman siswa, sehingga dituntut untuk berpikir secara kritis, jujur, dan dapat mempertanggungjawabkan hasil yang diamati serta dapat mencari solusi sesuai dengan teori yang didapat siswa. Menurut Johar, pembelajaran aktif berarti pembelajaran yang memerlukan keaktifan semua siswa dan guru secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, membangun gagasan, dan melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung. Sehingga belajar merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana memberi uraian mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel. Mandiri, Iskandar 2008-861. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, dengan sifat penelitian adalah kolaboratif, di mana dalam penelitian ini dibantu oleh kolaborator. Hasil penelitian. Pada aktivitas fisik, indikator siswa aktif membaca buku atau petunjuk percobaan yang rendah, yaitu sekitar 6 siswa atau sekitar 18,18% yang muncul, sedangkan 3 indikator yang lain sudah baik. Indikator tersebut adalah siswa aktif mengamati atau menggunakan media sekitar 18 siswa yang muncul atau sekitar 54,55%. Mencatat hasil percobaan siswa yang muncul sekitar 18 siswa atau 54,55%, serta indikator melakukan percobaan sekitar 20 siswa yang muncul atau sekitar 60,61%. Yang kedua yaitu pada aktivitas mental terdapat 6 indikator yang diamati dengan 2 indikator yang baik dan 4 indikator kurang baik. 2 indikator yang baik yaitu bertanya tentang materi yang belum dipahami muncul sekitar 20 siswa atau sekitar 60,61%, dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya sekitar 18 siswa atau sekitar 54,55%. Indikator yang kurang baik meliputi menjawab pertanyaan dengan tepat sesuai dengan materi muncul sekitar 13 siswa atau sekitar 39,39%. Menanggapi pendapat teman dan membuat kesimpulan muncul sekitar 12 siswa atau sekitar 36,36%. Dan memecahkan masalah muncul sekitar 6 siswa atau 18,18%. Yang ketiga yaitu pada indikator aktivitas emosional terdapat 4 indikator yang diamati dengan 1 indikator yang baik, yaitu bersemangat dalam pembelajaran muncul sekitar 20 siswa atau sekitar 60,61%. Sedangkan 3 indikator yang kurang baik yaitu bersungguh-sungguh dalam pembelajaran muncul sekitar 16 siswa atau sekitar 48,48%. Berani tampil di depan kelas untuk menyampaikan laporan muncul sekitar 14 siswa atau sekitar 42,42%, dan berani menjawab pertanyaan muncul sekitar 12 siswa atau sekitar 42,42%. Kesimpulan. Penerapan metode inquiry dapat meningkatkan aktivitas fisik siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 4 Pontianak Barat. Aktivitas fisik meliputi aktif mengamati atau menggunakan media yang digunakan guru, aktif mencatat hasil percobaan, membaca buku atau petunjuk percobaan, dan melakukan percobaan. Hasil ini tercermin pada peningkatan aktivitas fisik siklus 1 sekitar 46,96% menjadi 70,45% di siklus 2. Dari data siklus 1 sampai siklus 2 terjadi peningkatan sekitar 23,49%.
Penerapan metode inquiry dapat meningkatkan aktivitas mental siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 4 Pontianak Barat. Aktivitas mental meliputi berdiskusi dengan teman sekelompoknya, menanggapi pendapat teman, bertanya tentang materi yang belum dipahami, menjawab pertanyaan dengan tepat sesuai materi, memecahkan masalah, dan membuat kesimpulan pengamatan. Hal ini tercermin pada peningkatan aktivitas mental siklus 1 sekitar 40,90% menjadi 72,73% di siklus 2. Dan data siklus 1 sampai siklus 2 terjadi peningkatan sekitar 31,83%. Review artikel penelitian pendidikan 4. Judul: Penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PKN. Nama penulis Devi Anggraini. Tahun terbit 2018. Tempat publikasikan Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy. Reviewers Celia Vaniansyah dan Sevina Farida. Waktu 19 April 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PKN melalui media audiovisual. Pendahuluan. PKN merupakan mata pelajaran yang tidak hanya menanamkan konsep pengetahuan semata, tetapi di dalam PKN harus memuat semua aspek pendidikan kewarganegaraan, seperti penanaman sikap dan keterampilan sebagai bekal dalam membentuk warga negara yang demokratis. Sejalan dengan pendapat tersebut, Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP 2006 menjelaskan bahwa secara garis besar mata pelajaran PKN mencakup 1. Dimensi pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. Yang kedua, dimensi keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Dan yang ketiga, dimensi nilai-nilai kewarganegaraan atau civic values, yang pada gilirannya dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis konstitusional. Sejalan dengan pendapat tersebut, ruang lingkup pembelajaran PKN dalam kurikulum KTSP 2006 harus mencakup ke dalam pengembangan kemampuan, penguasaan, pengetahuan atau konsep, pengembangan kepribadian atau sikap, nilai, dan moral, serta perilaku atau tindakan atau keterampilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan yang peneliti lihat di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran PKN hanya terbatas pada penguasaan pengetahuan atau hafalan konsep semata. Dengan kata lain, hasil belajar yang dituntut dari peserta didik hanya dari ranah kognitif saja. Target pencapaian hasil belajar peserta didik hanya sebatas untuk mengikuti ujian semester. Sementara, pencapaian hasil belajar untuk ranah efektif dan psikomotor terabaikan. Bertitik tolak pada kenyataan dan fenomena, peneliti tergerak untuk mengangkat permasalahan penggunaan media audiovisual ini pada pembelajaran PKN di SD. Dalam penelitian tindakan kelas, adapun judul dari penelitian ini adalah penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PKN di kelas 4 SDN Negeri 27
Limau Asam, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian tindakan kelas karena kajiannya bersifat reflektif. Reflektif dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional serta memperdalam pemahaman dan memperbaiki tindakan pembelajaran pada siklus berikutnya. Hasil penelitian dibagi menjadi 2 siklus. RPP pada siklus pertama yakni 88,2% dan dapat dikategorikan sangat baik. Hasil belajar peserta didik ranah kognitif pada siklus pertama ini baru mencapai 63%. Sedangkan pada siklus yang kedua meningkat menjadi 86,7%. Hasil belajar peserta didik ranah afektif pada siklus pertama ini mencapai 90% dan pada siklus yang kedua meningkat menjadi 97%. Hasil belajar peserta didik ranah psikomotor pada siklus pertama ini baru mencapai 50% dan pada siklus yang kedua ini meningkat menjadi 80%. Kesimpulannya, pembelajaran yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik apabila perancangan pembelajaran yang dibuat sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan dapat terbukti meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Peserta didik ikut aktif dan kreatif sewaktu proses pembelajaran berlangsung, dan hasil belajar yang diperoleh peserta didik mengalami peningkatan dari siklus pertama ke siklus kedua. Review artikel penelitian pendidikan 5. Judul: Pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A. Nama penulis: Cucun Sunaengsih. Tahun terbit 2016. Reviewers: Rifatul Muhimah dan Fitria Afriani. Waktu 20 April 2022. Tujuan penelitian: untuk melakukan kajian tentang pengaruh media pembelajaran terhadap suatu pembelajaran di SDN Dr. Cipto Kota Bandung. Pendahuluan: penelitian kualitas suatu bangsa sangat tergantung kepada peningkatan kualitas pendidikan yang ada pada bangsa. Kualitas pendidikan bergantung kepada bagaimana pembelajaran yang dijalankan pada sebuah sistem pendidikan itu sendiri. Begitupun dalam mewujudkan mutu pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh mutu guru dan bagaimana praktek pembelajaran diimplementasikan. Proses pembelajaran adalah proses transformasi informasi, baik ilmu pengetahuan maupun materi pembelajaran yang disampaikan guru ataupun sumber lain kepada siswa ataupun penerima informasi lain melalui alat atau media tertentu. Penyampaian informasi atau pesan dalam pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai cara, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga informasi atau pesan yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh siswa. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri kemungkinan kegagalan penerimaan informasi atau pesan bisa saja terjadi dalam proses pembelajaran. Untuk itu, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu proses penyampaian informasi atau pesan dalam pembelajaran berlangsung secara efektif. Salah satu faktor penentu berhasil atau tidak berhasilnya proses pembelajaran berlangsung adalah media pembelajaran. Pandangan masyarakat sekarang memperlihatkan kalau fakta mutu pembelajaran pada sekolah
terakreditasi A jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan mutu pembelajaran pada sekolah dasar yang ada di Indonesia dengan nilai akreditasi lebih rendah. Ini pun yang menjadi salah satu latar belakang peneliti untuk menganalisa bagaimana media pembelajaran berpengaruh terhadap mutu pembelajaran yang ada di sekolah terakreditasi A dengan judul penelitian pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penyusunan instrumen atau alat pengumul data, variabel-variabel yang menjadi acuan utama peneliti dalam menyusun angket terdiri atas angket tentang media pembelajaran dan mutu pembelajaran yang ada pada sekolah dasar terakreditasi A. Adapun cara-cara yang digunakan dalam analisa data adalah analisis korelasi dan analisis regresi. Hasil penelitian. Media pembelajaran yang telah dilakukan di SDN Dr. Cipto Kota Bandung 1 menunjukkan kategori baik. Mutu pembelajaran yang menjadi tujuan akhir pelaksanaan pembelajaran di SDN Dr. Cipto Kota Bandung telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terbukti dari perolehan skor yang menunjukkan kategori baik. Hubungan antara media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran berada pada tingkat kuat dengan nilai yang signifikan. Maksudnya, hipotesis penelitian yang menyatakan terhadap pengaruh signifikan dari variabel media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran diterima dengan tingkat pengaruh sebesar 45,4%. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa dalam menciptakan pembelajaran bermutu, seluruh komponen yang terlibat dalam pembelajaran termasuk diantaranya media pembelajaran harus benar-benar direncanakan serta dikelola dengan baik. Dengan begitu, akan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran yang kondusif dan pada akhirnya berkualitas karena semua informasi atau pesan mampu diterima oleh siswa. Kesimpulan, berdasarkan dari penelitian dan pembahasan, bisa diambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan di SDN Dr. Cipto Kota Bandung menunjukkan kategori baik. Dimensi kinerja guru di dalam kelas menjadi kategori terendah di antara dimensi yang lainnya, meskipun masih berada pada kategori baik. Hubungan antara media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran berada pada tingkat kuat dengan nilai yang signifikan. Artinya, hipotesis penelitian yang menyatakan terhadap pengaruh signifikan dari variabel media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran diterima dengan tingkat pengaruh sebesar 45,4%.